Nyala. Nyala terus tutup. Oke guys, posisi saat ini kita sedang ada di Talkandang, Kabupaten Situbondo. Ini nanti masuk di Desa Ulian. Desa Ulian itu pabrik tebu. Sudah tutup, pabrik tebunya kita tutup. Kita kukutin. Ini di lahan Mas Bayu. Sedikit saya cerita, nanti Mas Bayu akan jadi testimoni karena nanti kita akan isi acara di Talkandang. Kita akan ketemu para petani-petani bersama sang kameramen Yusuf Wijayanto dan bocah belajar tani Mas Dwi Widang. Ini kita percaya dah. Untuk teman-teman Gusman Bojonegoro yang belum mampir ke channel Mas Dwi, cepat mampir karena di dalamnya isinya ilmu semua, tidak jauh beda dengan konten Gusman Bojonegoro yang utama. Kok melengak begini? Ayo ngomong. Nang iki ngamuk. Agak grogi guys. Jadi saya di sini jauh-jauh ke Situbondo, terus kemudian kembali lagi ke Probolinggo. Itu tidak lain hanya sebagai driver guys. Sebagai drivernya Mas Gusman juga Mas Yusuf Wijayanto, karena sang kameramennya juga sudah kondang, jadi perlu drivernya juga kondang. Super. Yang jelas ini di lahan Mas Bayu. Nanti Mas Bayu akan kita tanya-tanya. Yang jelas Mas Bayu akan jadi testimoni bahwasanya Mas Bayu ini pedotan dari pabrik gula. Pedotannya apa tuh? Pecatan. Enggak pecatan. Orang apa? PHK. Oh, kena PHK. Dia muncul dulu Mas, sampai nanti di video selanjutnya muncul. Jadi testimoni Mas Bayu ini dikena PHK dari pabrik gula. Karena pabriknya tutup. Gitu loh guys. Bukan pecatan. Terus beliau itu beralih profesi tanam bawang merah. Semenjak beliau tanam bawang merah, beliau itu alhamdulillah dikasih rezeki yang lebih daripada menjadi karyawan di pabrik gula tersebut. Mas Bayu nanti akan cerita semuanya. Ini model lahan Mas Bayu pakai lampu kurang lebih tingginya 3 meter. 3 meter, tingginya 3 meter. Itu tujuannya dikasih lampu nek-eneng iber-iberan guys. Jadi kalau ada hewan yang terbang itu dia pasti akan mendekat ke lampu. Kalau sudah mendekat ke lampu dia akan diterkam. Dia apa Mas? Dikerakot oleh hewan-hewan pemangsa. Jadi ini Mas ya? Musibah membawa berkah ini bos tentunya. Ya. Musibah karena pabriknya tutup, akhirnya ndak nganggur, beralih tanam jadi petani. Ujung-ujungnya malah sukses. Guys. Cerita suksesnya nanti di konten Gusman selanjutnya. Yang jelas model seperti ini sudah banyak yang pakai. Lampu tinggi tujuannya kalau ngengat atau hewan-hewan kecil yang lainnya terbang mendekati itu lampu, nanti langsung disaut. Disaut apa itu? Diuntal malang. Diterkam oleh hewan yang pemangsa lainnya. Jadi tujuannya seperti itu. Kalau dulu kita itu pakai lampu LED, terus bawahnya kita kasih jebakan. Ini tidak ada jebakannya tuh, karena ini ditaruh lebih tinggi guys. Jadi kalau ngengat itu terbang ke lampu itu, dia mau turun disaut ambil pemangsane. Tujuannya seperti itu. Tapi hal yang model ini tidak 100% efektif. Kameramen kejadian tidak 100% efektif, juga masih memakai pestisida. Ini hanya mengurangi populasi dari ngengat itu sendiri, dari hewan-hewan kecil yang terbang itu sendiri, supaya di saat kita itu ngerawat tanaman serangannya tidak begitu membludak. Mengurangi, sifatnya mengurangi, bukan 100% dia itu tanpa pengobatan terus pakai lampu, enggak. Jadi jangan salah paham. Makanya belajar dan terus belajar biar paham. Pasang lampu Mas 3 meter terus enggak diapa-apain, selesai kamu. Pasti. Ya, jadi ini membantu, hanya membantu guys, mengurangi hama yang masuk ke lahan kita. Bukan mengurangi penyakit, ini tidak ada hubungannya dengan penyakit.
hanya hama untuk hama. Kalau penyakit tetap kalau ada serangan jamur, walaupun dipasang 1000 lampu tetap akan kena jamur seperti itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ke Mas Bayunya, prosesnya dia awal tanam seperti apa, buka lahan berapa, nanti kita tanyakan semuanya, kita kupas tuntas biar teman-teman tahu, biar petani milenial itu paham berangkatnya Mas Bayu itu seperti apa. Dari benih berapa, Bu? Dari benih berapa pertama? Saya lupa. Ini untuk yang kedua kalinya saya ngirim, tapi Mas Bayunya sudah sering minta benih ke Mas Hendi. Jadi untuk teman-teman wilayah Situbondo, terutama di Tal Kandang, kalau butuh benih bisa ngubungi Mas Bayu. Nanti nomornya kita taruh di sini. Jadi kalau benih sudah masuk ke Mas Bayu, saya jamin benih itu sangat kualitas. Promosi juga ya. Oke. Yang pengen ngikuti jejak suksesnya Mas Bayu, nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Bayu atau langsung bisa ngubungi Gusman Bojonegoro. Sedikit cerita, tadi kita telat datang ke rumah Mas Bayu karena di kecamatan sebelah Arjasa, di saat kita nganter benih itu ada petaninya, bukan petani, mau masuk ke petani, beliau itu pegawai dari Bank Jatim. Pengen ketemu Gusman Bojonegoro, pengen terjun ke tani. Beliau orang Bondowoso, datang ke Situbondo hanya pengen ketemu Gusman Bojonegoro, makanya kita ke Tal Kandangnya telat. Ngono iki diceritakno Cup jen paham. Jadi wis gak usah diedit. Mergo video edit kuwi kuno. Terus enek pertanyaan. Pertanyaannya piye, Cuk? Gusman ki sapa to wong do goleki? Gusman Bojonegoro itu seorang YouTuber yang congkaknya Kuadrat. enggak guys. Bercandanya Gusman Bojonegoro itu ilmu. Mengandung ilmu. Jadi seriusnya itu tambah ilmu. Yang jelas kemanapun dan dimanapun Gusman Bojonegoro berada, dia tidak akan pernah menggurui petani. Dia hanya sharing sama petani karena Gusman Bojonegoro juga belajar dari petani itu sendiri. Itu yang jelas. Tapi jika tanaman Anda bermasalah, datangkan Gusman Bojonegoro, insya Allah kita akan ngasih solusi yang tepat. Atau bisa menghubungi bocah belajar tani. Kata Gusman Bojonegoro. Nanti ini naik generasi Gusman Bojonegoro. Mergo Mas Ucup untuk tahun depan kalau tidak bulan 2 bulan 3 Mas Ucup pengen numpak pesawat, guys. Tunggu editannya. Tunggu editannya, nanti akan kita coba editannya. Kira-kira Mas Ucup itu ketinggalan pesawat, terus kita edit pesawatnya itu sudah berangkat, mundur lagi jemput Mas Ucup. Tunggu tanggal mainnya Mas Ucup ya. Mudah-mudahan no edit. Mudah-mudahan no edit. Pesawatnya beli-beli. Oke. Oh, pesawat sendiri. Gas.